Good morning. Have a good morning and day. Morning blessing. Morning is a wonderful blessing. Every morning there's a halo hanging from the corner of my gut. Good morning, sunshine. You're my only light. Lying with me. Hello, good morning. I see a pretty face. It's like the first time. What we do at good morning. Hey, 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 oh, good morning. From you. More than wishful things. Station Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi sahabat, jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing edisi hari ini Senin yang terakhir sahabat Iktus ya, 29 November 2021. Besok sudah hari terakhir bulan November dan masuk di bulan Desember sahabat. Selamat pagi untuk semua sahabat Iktus yang bersuka cita pagi hari ini walaupun di suasana pandemi sahabat ya. Dan pemerintah bersama kita semua masyarakat Indonesia dan tentunya mungkin juga seluruh dunia sahabat ya sedang berjuang untuk mengatasi pandemi dan juga berjuang bersama agar gelombang ketiga COVID-19 tidak meledak gitu sahabat ya, sehingga dianjurkan untuk di rumah saja, tetap di rumah ya, protokol kesehatan tetap dijalankan, istirahat cukup, makan makanan bergizi, hindari mudik sahabat ya, hindari bepergian, hindari kerumunan, sering cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya sahabat Iktus. Jadi kita tetap bersuka cita. Dan Natal tahun ini, Natal di tengah-tengah pandemi sahabatnya, di tengah keprihatinan, tapi kita tetap harus bersuka cita dan bersemangat sahabat Iktus ya. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan orang yang bersuka cita, sukacita karena Tuhan, apalagi sahabat ya, itulah kekuatan kita, perlindungan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita bergembira karena Tuhan, wah, manfaatnya plus sahabat ya. Di samping obat yang manjur, tapi kita juga mendapatkan berkat yang dari Dia. Selamat pagi untuk semua sahabat Iktus. Pagi hari ini yang sedang sakit harus juga bersemangat. Buat sahabat Iktus jangan menyerah. Orang yang bersemangat, sekali lagi firman Tuhan berkata, dapat menanggung penderitaannya. Sahabat pasti dapat melewati penderitaan yang sahabat hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup sahabat Iktus. Sahabat yang sedang menderita, sahabat Iktus ya, sahabat yang sedang sedih, sedang susah, sahabat yang sedang bergumul, percayalah kalau sahabat tetap bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada sahabat Iktus. Amin. Selamat pagi untuk sahabat yang sedang di perjalanan menuju ke tempat tugas. Hati-hati di jalan, Tuhan menyertai sahabat Iktus di pagi hari yang berkabut. Iya sahabat Iktus ya, cuaca sudah hujan dan hujannya banyak yang ekstrim sahabat Iktus ya. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di berbagai tempat di luar pulau sahabatnya banyak yang kena banjir. Di Kalimantan khususnya tetap tabah buat sahabat Iktus yang sedang, mungkin keluarganya sedang dilanda banjir, yang kena musibah. Tetap bersabar sahabat Iktus ya. Dan tetap bersyukur. Sahabat yang sedang di perjalanan, sekali lagi hati-hati di jalan. Tuhan menyertai sahabat sampai di tempat tujuan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Selamat pagi untuk semua sahabat Iktus. Kita nanti akan bincang-bincang bersama dengan narasumber Rumah Sakit Panti Ulasa Dr. Cipto Semarang. Sahabat boleh interaksi, silahkan SMS, WhatsApp di 0817450596 atau telepon nanti kalau sudah ada narasumber di 0248313611. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. One world
Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Setelah hadir di studio pagi hari ini, narasumber dari Rumah Sakit Panti Wilasa, Dr. Cipto Semarang dan Dr. Yosep Chandra. Selamat pagi Dr. Yosep. Selamat pagi Mas Jarwo dan sahabat itu semua. Baik, pagi ini kita ketemu lagi dok, ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Betul Mas Jarwo. Dan pagi ini di-upload di YouTube. Oh iya, YouTube live ya. Live ya. Wah, jadi sahabat bisa dengarkan lagi nanti setelah siaran dok. Betul, oh iya. Baik. Ya. Hari ini topiknya tentang apa dok? Hari ini topiknya tentang gangguan cemas dan depresi. Gangguan ya. cemas dan depresi. Betul, yang nanti akan kita bahas tuntas ya tentang apa sih gangguan cemas dan depresi ya. Baik, Ya. sebelum bahas topik pagi hari ini silakan dokter menyampaikan pelayanan Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Iya, yang baru jadi gini, di Panti Wilasa itu ada paket persalinan ya. Jadi paket persalinan itu memang kita ketahui bahwa BPJS itu sebetulnya tidak menanggung kehamilan normal ya. Jadi kalau mau melahirkan normal bisa ikut paket ya. Bayarnya juga gak mahal, 2.950.000 kelas 3. Kelas 3 tuh isi 2 orang ya. Nah, tapi yang baru itu adalah kalau paket operasi ya. Paket operasi kelas 3 di tempat kami itu paling murah 6.500.000 ya. Terus apa keuntungannya tuh si paket 6.500.000 itu? Nah, rumah sakit kami sekarang mengembangkan namanya sistem ERAK ya. ERAK itu adalah dimana kalau dulu tuh setelah seksio itu tuh kakinya tuh kayak lemah gitu setelah dibius secara spinal ya. Tapi sekarang ini jadi begitu selesai operasi kakinya tuh nggak lemes. Jadi si pasien itu setelah operasi udah bisa duduk sendiri, bisa ngasih susu menyusui si bayi ya, dan besoknya udah bisa pulang. Nah itu sistem ERAK saya kira udah cukup terkenalnya ERAK ini ya. Jadi ERAK itu jadi suatu perbedaan dari sistem pembiusannya aja. Dimana kalau dulu itu masih aduh sakit, sekarang enggak. Jadi 2 jam bisa duduk ya. Setelah operasi bisa nyusui, besoknya jalan pulang gitu. Dengan sangat mudah gitu ya. Jadi ini adalah terobosan dari teknologi kita di mana pasien-pasien itu bisa dengan cepat pulih gitu ya. Nah kemudian untuk sahabat itu semua, kemarin saya juga mengisi tentang penyakit jantung koroner. Ada banyak yang pertanyaan tentang medical check up ya. Nah, medical check up itu untuk sahabat iktus ada yang disebut dengan paket medical check up ya. Yang paling gampang itu paket sehat ya. Sehat itu gampangnya kenapa? Bayarnya cuma 435 ya untuk sahabat iktus. Nah, diperiksa apa? Pertama hematologi komplit, jadi darah merah, darah putih, trombosit. Kemudian urinnya diperiksa ya, untuk melihat apakah ada batu, ada kristal. Kemudian foto paru-paru untuk melihat apakah ada di paru-parunya ada flek lah ya, ada tumor ya. Sekaligus melihat gambaran jantung kalau foto paru-paru, jadi foto dada ya. Kemudian rekam jantung untuk melihat apakah ada gangguan irama jantung, gangguan penyumbatan ya. Disertai dengan pemeriksaan kolesterol yang jahat, kolesterol baik, triglycerid, kemudian gula darah, kemudian asam urat, kemudian liver, SGPT, SGOT, fungsi ginjal, urium, kreatinin. Nah itu semua jadi dengan harga 435 itu murah sekali. Harusnya mungkin sekitar 800 tuh harganya ya. Yang kedua itu jadi pasien itu tinggal datang. Yang penting puasa ya, 6 jam, paling sedikit ya. Kemudian bilang aja ke pendaftaran aku mau check up sehat. Kemudian nanti diantar sama perawatnya ya, di foto paru-paru, rekam jantung, ambil urin. Jam 1 udah jadi hasilnya, dibacakan hasilnya ini ya. Dan harga 435. Nah, seandainya yang masih belum sebenarnya dalam check up sehat itu adalah pemeriksaan perut. Nah, jadi kalau ditambah dengan USG perut cocok lagi gitu ya. Nambah 430. Jadi 865. Tapi kalau saya mau 435 aja ya boleh, nggak apa-apa ya. Dulu Mas Jarwo itu yang pernah periksa ya Mas ya. Dicek paru-paru, rekam jantung gitu ya. Ya puji Tuhan hasilnya waktu itu tuh semua normal ya. Semua, jadi nggak usah intervensi apapun ya. Kalau sudah check up seperti itu, check up lagi berapa lama dok? Setahun? Harusnya setahunan Mas Jarwo ya. Iya. Nah, ini tahun ini berarti belum dicek lagi sekali ya. Nah jadi yang baru itu paket melahirkan dengan sistem ERAK itu ya. Nah itu sangat bermanfaat ya.
Mau ada tanya Mas enggak? Belum dok. Ya, kemudian sobat Yusma, bagaimana untuk pemeriksaan tes COVID bisa ya? Kita sekarang katanya ada namanya apa ya? Omikron apa ya yang baru itu ya? Betul. Ya, tapi itu belum masuk ke Indonesia ya. Semoga jangan lah itu ya. Iya. Gitu. Tapi tetap ternyata lebih parah pada orang yang belum divaksin ya. Oke. Jadi tolong untuk sahabat Iktus yang belum divaksin harus segera vaksin. Lah aku udah tahu di mana, itu mudah. Jadi sahabat Iktus buka aja Instagram DKK_Semarang. Ya. Itu nanti ada di mana tempat-tempat vaksin ya. Memang vaksin kayak seperti tempat kami itu sudah habis, itu udah nggak ada lagi itunya jatahnya. Tapi di pemerintah Kota Semarang itu masih menyediakan vaksin ya. Iya. Kemudian jangan lupa untuk sahabat Iktus buka di IG Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto ya. Misalnya gini, aku pengen tanya dokter yang praktek siapa. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada semua. Bukan di Instagram Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto ya. Jadi kita bisa tahu siapa yang praktek, siapa yang kita cari itu ada semua. Misalnya klinik umumnya siapa, klinik kandungannya siapa ya. Dan kemudian juga ada paket home care. Jadi kalau sahabat itu semua, aku nggak mau ke rumah sakit, nggak ada COVID Bu, Pak, tetap takut ya udah dokternya bisa datang ke rumah dengan bayar 350.000. Oke. Ya, jadi misalnya diperiksa, jadi kan misalnya orangnya tuh kalau jalan kesakitan, nah kan susah ya, Ya. tanda kutip ngotong-ngotongnya gitu ya. Nah itu ya udah home care aja bisa ya. Untuk home care tinggal telepon ya, tapi kalau bisa jam kerja karena kalau tengah malam tuh nggak bisa itu ya. Kalau tengah malam gimana dok? Kalau tengah malam itu kita punya jemput ambulan. Jemput ambulan itu kalau ternyata memang gawat dan mondok nggak bayar, jadi gratis ya. Kalau ternyata penyakitnya tuh nggak apa-apa, berarti orang itu kan bayar rawat jalan, Ya. itu bayar 300.000 untuk jemput ambulan itu ya. Kalau mondok nggak usah bayar ya. Kemudian juga ada tes kejiwaan, jadi kita tahu tes badan itu dengan tadi rekam jantung, check up sehat. Lah jiwa ada nggak? Jiwa ada juga dengan bayar 300.000 rupiah. Harus menjawab nanti 338 soal. Nanti ketahuan apakah ada problem pada pikiran, pada jiwa, pada emosi, pada perilaku ya. Nah itu yang harus kita perbaiki ya. Masih dengan dokter Hadi juga untuk tulang keropos 300.000 ya. Sekarang ini banyak pasien saya tuh lansia jatuh, patah di tangan, patah di tulang punggung ya, patah tulang kaki. Nah gara-gara semua dikontrol tapi lupa tulangnya gitu ya, ternyata mengalami pengeroposan. Nah kalau dengan alat tuh kita tahu, sehingga kalau ada pengeroposan memang kita tegas harus diberi obat-obat yang untuk anti tulang keropos gitu ya. Walaupun harganya cukup mahal ya, kadang-kadang 100.000 per minggu gitu, jadi sebulan 400.000 gitu ya. Kemudian ada juga untuk paket USG 4 dimensi ya, dengan harga 320.000 ya. Tapi dengan perjanjian ya, karena kadang-kadang tuh untuk pas supaya bayinya fotonya kelihatan wajahnya itu butuh waktu ya. Jadi kudu telepon dulu ke nomor-nomor di 082 135 127 300. Jadi ke kontak personnya dari marketing ya. Kalau home care kemana? Ke 088 935 26044. Jadi agak beda-beda home care ke sini ya. Kemudian USG 4 dimensi ke sini ada berbeda-beda ya. Itu adalah seputar dari paket-paket yang ada di Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto. Iya. Jadi kalau misalnya kebingungan bisa telepon aja di Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto atau lihat di IG. Di IG itu udah ada nomor-nomornya ya. Tinggal telepon ke situ. Nah, jangan sampai kita kesulitan, aduh kok aku ada masalah kesehatan, aksesnya susah. Sebetulnya nggak jadi masalah, kita bisa home care, Betul. bisa dijemput ya, bisa datang sendiri. Jadi jangan sampai penyakit kita berlarut-larut ya, datang nanti dengan kondisi yang sudah parah. Biasanya kalau udah parah tuh membutuhkan berbagai macam tindakan, komplikasi, dan itu biaya akan lebih tinggi ya. Iya betul dok. Seperti itu. Baik. Ya, sekarang kita ke Topik kita ya. Kita dok, silakan dok. Ya. Jadi topik kita hari ini kita akan berbicara tentang kecemasan dan depresi ya. Tentu ada pertanyaan dari sahabat Iktus tuh, memang dok cemas tuh nggak boleh toh? Kalau sedih itu ya nggak boleh toh gitu ya? Iya. Ya. Atau kita mungkin menjudgment ya, Allah kamu tuh sensitif, itu kan biasa gitu ya. Itu kamu tuh cuman overthinking, terlalu pikiran berlebihan itu ya.
Nah, jadi sebetulnya itu ya, kita tuh nggak boleh terlalu menjudgment orang itu. Kamu tuh overthinking, kamu tuh sensi gitu ya. Bahwa kadang orang-orang yang depresi dan cemas itu dia merasa aku tuh lelah sekali, gak tidur, gak bisa enak 1 bulan ini, semua gak enak, ngapa-ngapain susah, sakit kepala, sakit pinggang, gak sembuh-sembuh, susah kayak gini, mau kerja juga susah, perasaan sedih. Nah, kadang-kadang orang yang mengalami depresi itu dia mempunyai banyak keluhan ya. Jadi itu memang harus kita waspadai ya. Nah, jadi untuk sahabat itu semua, memang cemas dan depresi itu penyakit yang sering gitu ya. Jadi kalau dikatakan itu, kalau si kecemasan depresi ini kira-kira ya, kalau kita lihat dari surveinya tuh ya mungkin sekitar 20%-an kira-kira. Jadi 20% tuh kalau ada 5 orang, 1 tuh bisa mengalami kecemasan dan depresi gitu ya. Dan kita lihat bahwa kalau diuangkan ya, ternyata penyakit cemas dan depresi itu adalah penyakit gangguan jiwa yang paling banyak menghabiskan uang. Jadi artinya gini, orang itu harusnya bisa kerja gitu ya, tapi gagal cemas gak bisa kerja lah ya. Karena depresi, izin sakit gitu ya. Sehingga orang itu mengalami kerugian gitu ya. Jadi katakan orang-orang itu mungkin yang hidup tapi dengan ketidaksehatan gitu ya, dengan sakit ya, itu tuh ternyata yang paling merugikan itu gangguan ya cemas ya depresi gitu ya. Tentu ada penyakit lain, misalnya penyakit yang skizofrenia itu kayak gila gitu ya. Tapi jumlahnya nggak banyak. Kalau G1LA tuh hanya dari populasi nggak banyak. Tetapi kalau depresi sama cemas tuh banyak gitu ya. Nah, memang depresi cemas itu nggak cuman pada orang dewasa. Hati-hati, anak-anak juga bisa ya. Cuma kepada anak-anak tuh kesannya menjadi nakal, nggak mau sekolah, dikasih nasihat tuh nggak nurut. Itu ciri-ciri kalau mengalami kecemasan pada anak dan remaja, jadi depresi atau cemas gitu ya. Memang depresi dan cemas itu ternyata semakin umur semakin tinggi ya. Jadi misalnya kalau umur muda itu yang depresi itu 5% ya. Tapi kalau udah umur 75 itu depresi itu bisa sampai 9%. Loh, kenapa ya bisa naik ya? Tentunya karena orang yang sudah usia tuh dia mulai kehilangan teman, kehilangan kesehatan yang dulunya dia prima ya. Kehilangan penghasilan. Nah, jadi itu membuat usia lanjut itu menjadi depresi ya. Tapi ternyata kecemasan juga naik ya. Kalau umur usia lanjut juga mulai naik. Tetapi yang paling tinggi itu antara umur 50 sampai 69. Di mana seorang wanita tuh mulai menopause, seorang laki-laki itu mulai dia pensiun dari pekerjaannya ya. Jadi memang jumlahnya tuh banyak dan memang tambah umur tambah banyak ya. Tapi juga pasien-pasien depresi itu juga gampang sekali terjadi ya pada pasien-pasien yang mengalami penyakit fisik, misalnya sakit kanker ya. Siapa tidak sedih kalau dia sakit kanker ya. Jadi 67% mengalami depresi, stroke 52%, penyakit jantung 45%, diabetes 56%, penyakit paru-paru COPD ya. Jadi dulunya merokok, jantung sesek, maka dia itu akan mengalami depresi 35%. Jadi pertama, orang-orang yang depresi itu bisa menimbulkan penyakit fisik. Sebaliknya penyakit fisik, kanker, stroke, jantung yang penyakit yang nggak sembuh ya, itu tuh juga resiko dia mengalami depresi ya. Nah, apakah penyakit ini bisa meningkatkan angka kematian ya? Ternyata iya ya. Jadi kalau orang yang depresi cemas, pada penyakit jantung ya, itu akan jadi mempercepat. Pada penyakit stroke akan mempercepat. Orang-orang di panti jompo juga akan mempercepat kematian. Karena apa? Orang depresi itu kan udah gak pengen hidup lagi, gak mau makan, gak mau nurut minum obat. Jadi ternyata kalau nggak diobati itu dia akan meningkatkan angka kematiannya. Nah, kalau pandemi gimana? Kalau pandemi ternyata malah meningkat ya. Karena meningkat apa? Karena kan takut ya, atau dia di stigma udah terlanjur sakit, atau dia kehilangan orang dikasihi ya. Ternyata yang paling bermakna itu kalau pada saat COVID ini adalah orang-orang yang ternyata tinggalnya di kota ya. Sebelumnya udah punya sakit cemas gitu ya. COVID itu jadi apa? Tambah pemicu, bahkan jadi long COVID dan biasanya pada wanita ya. Laki-laki juga ada tapi banyak pada wanita ya. Jadi resiko apa sih kalau orang itu gampang depresi dan cemas ya? Jadi wanita lebih sering ya. Kemudian
status ekonomi. Kalau memang ekonominya kurang, karena COVID ini dia uangnya habis, tentu akan mudah depresi dan cemas ya. Tinggal di kota itu lebih banyak stres ya. Kalau di desa itu kan nggak terlalu biasa aja ya. Punya penyakit kronis, punya penyakit jantung, diabetes, stroke ya, itu akan mempercepat sakit cemas dan depresinya ya. Oke, Dok. Memang sebelumnya punya gangguan jiwa itu juga memicu ya. Kemudian kalau dia tuh hidupnya sendirian, jauh dari keluarga, itu juga gampang kena kecemasan atau depresi gitu ya. Nah, itu adalah penelitian yang dilakukan juga di Indonesia. Ternyata ya tadi 20%-an lah, 1 dari 5 orang Indonesia itu mengalami kecemasan. Depresi juga hampir sama ya, 1 dari 5 orang ya. Kalau diabetes itu 1 dari 10 gitu ya. Jadi ini lebih banyak daripada diabetes, gangguan cemas itu ya. Nah, bagaimana kita mengenali pasien itu ya? Nah, kita mengenalinya itu seringkali dari keluhan ya. Keluhannya apa? Keluhannya memang berbagai macam ya. Nah, harus kita kenali. Nah, yang sering itu adalah pasien datang dengan keluhan fisik paling sering itu ya. Jadi keluhan fisiknya itu apa? Sering misalnya dia nyeri perut ya. Nyeri kepala, nyeri boyok, itu hati-hati kalau nyerinya itu tuh campur-campur gitu ya. Apalagi kalau kita tanya bagaimana Bu untuk bangun pagi, aduh nggak punya tenaga, bangun pagi lemes, nah itu hati-hati depresi ya. Bagaimana tidurnya, nggak bisa enak tidurnya, kita juga curigai ya. Bagaimana Bu dengan sekarang Ibu menikmati apa yang dulu Ibu sukai, aduh sekarang tuh bosen, dulu baca Alkitab, seneng, sekarang tuh nggak ada keinginan, nah, itu kita curigai. Kemudian makan, gak suka makan sekarang itu ya. Tapi sering marah-marah misalnya. Nah, kenapa aku sedikit aja marah sekarang gitu ya. Nah itu hati-hati kalau ada gangguan cemas dan depresinya ya. Jadi satu orang yang gangguan cemas dan depresi itu harus kita pikirkan kalau apa? Keluhan fisiknya tuh banyak. Berbagai organ, kepala pusing, leher kenceng, perut kembung, dada ampek, kok banyak ya gitu ya. Dan pindah-pindah, hari ini kepala, besok di dada, besok di perut, besok di lutut gitu ya. Dan secara ilmu kedokteran nih apa ini ya? Kok gak cocok sama penyakitnya ya. Kemudian dia tuh ada gangguan ini, gampang capek, malas makan, sulit tidur ya. Kemudian ada juga dia ngeluhnya tuh nyeri. Nyeri ya, nyerinya tuh aneh ya. Ada pasiennya tuh nyeri rasa terbakar di vagina itu ya. Padahal tuh udah ke dokter kandungan nggak ada penyakitnya gitu. Kan aneh juga. Tapi orang itu benar-benar ganggu ya. Satu lagi ada nyeri di kepala, seperti disilet kepalanya itu ya, sakitan ya. Nah, ditambah memang ada riwayat dulu tuh juga papa mama saya juga sakit seperti ini, ada depresi dan sebagainya ya. Itu juga harus kita curigai. Biasa tuh kita curigai orang ini kok sering minta surat sakit ya. Sakit ini, besok itu, besok ini, besok itu, tuh hati-hati kita curigai suatu gangguan depresi juga ya. Nah, untuk gangguan depresi itu sebetulnya apabila kita screening, itu ada screeningnya ya. Nanti akan bacakan. Tapi tadi ya, kalau ada orang tadi datang dengan kok aku tuh lelah Dok gitu ya. Kok gangguan lambung, sebah, begah, nyeri hati, gangguan jantung, jantungnya berdebar, sesak napas ya. Dan gangguan nyeri, aduh nyeri di punggung, di kepala, nyerinya kayak disilet ya. Sama gangguan tidur, itu harus kita hati-hati. Jangan-jangan dia tuh nggak cuma penyakit badan, ada penyakit gangguan kecemasan dan depresinya ya. Nah, biasanya ada alat yang bisa kita pakai ya. Yang bisa kita pakai apakah orang itu mengalami kecemasan atau depresi ya, atau ada gangguan ini enggak, gangguan psikologi gitu ya. Nah, untuk alatnya tadi biasanya kita pakai screening namanya SRQ-20 gitu ya. Jadi self reporting, jadi diri sendiri mereport questionnaire ya. Bagaimana diri sendiri mereport questionnaire ya. Itu ada 30 pertanyaan. 20 pertanyaan ya. 20 pertanyaan, Dok. Ya. Apakah Anda sering merasa sakit kepala dalam sebulan terakhir ya? Apa Anda malas makan? Kalau tidur itu tidak nyenyak? Apakah mudah menjadi takut? Apakah Anda merasa cemas, tegang dan khawatir? Apakah tangan Anda tuh sampai gemeter?
Apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Apakah Anda sulit berkonsentrasi? Apakah Anda merasa tidak bahagia? Apakah Anda merasa sering menangis? Apakah Anda merasa sulit menikmati aktivitas sehari-hari? Apakah Anda mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan? Apakah banyak tugas Anda terbengkalai? Apakah Anda tidak mampu lagi berperan dalam kehidupan ini? Apakah Anda banyak hilang minat dalam berbagai hal? Apakah Anda merasa tidak berharga? Apakah punya pikiran ini ya, ingin mengakhiri hidup saja gitu ya? Apa Anda lelah sepanjang waktu? Apakah Anda tidak enak di perut? Dan apakah Anda mudah lelah? Dari 20 pertanyaan tadi ya, kalau ada 7 aja ya, dari tadi ada 5 aja, dari 5 sampai 7 itu hati-hati. Itu kita disaring bahwa itu ada gangguan. Dari 20 tadi ada 5 gitu ya. Kok aku ada 5 ya dok? Apa aja? Sering sakit kepala ya. Kemudian nggak bisa tidur ya. Tangan nih gemeter ini. Terus emang sering nangis gitu ya. Kemudian aku ini kok sering merasa tidak enak di perut, ada 5 ya. Maka hati-hati, itu ada gangguan psikologisnya, entah depresi entah cemas gitu ya. Nah, kalau untuk si depresi kita ada lagi 9 pertanyaan. 9 pertanyaan. Nah, 9 pertanyaan ini kalau misalnya terisi aja 5 itu juga sama, berarti ada depresi gitu ya. Apa itu? Jadi misalnya itu terakhir-akhir ini apakah Bapak Ibu kurang tertarik dalam melakukan apapun ya? Iya, aku maghrib pengennya tidur terus. Nah, itu berarti dapat 1 ya. Apa ada merasa murung, muram, putus asa ya? Ya, berarti udah 2 ya. Apakah sulit tidur atau terbangun waktu tidur? Ya, jam 2 bangun nggak bisa tidur lagi. Apakah nafsu makan Anda menurun? Ya, gitu ya. Apakah Anda merasa kurang percaya diri? Anda merasa bahwa Anda orang yang gagal, telah mengecewakan diri sendiri atau keluarga? Iya dia kayak gitu, berarti 1 lagi. Apakah Anda sulit konsentrasi, misalnya baca koran atau televisi, kok kadang nggak fokus gitu ya? Apa Anda sekarang ini gerakannya menjadi lemot gitu ya? Atau sering gelisah gitu ya? Nah, apakah Anda pengen melukai diri sendiri atau aku dipanggil Tuhan juga mau? Nah, kalau itu ada 5 dari pertanyaan tadi, maka kita curigai itu ya. Ada suatu gangguan depresi, gangguan depresi. Okay. Kalau cemas ada lagi, cemas itu ada 7 pertanyaan. Apakah Anda sering merasa was-was, khawatir dan tidak ya, misalnya, apakah Anda bisa mengendalikan? Nggak bisa ya juga. Khawatirnya berlebihan tuh hal yang berbeda-beda dan sepele lah gitu ya. Iya. Apakah Anda tuh juga susah merasa tenang, rileks gitu ya? Apakah Anda gelisah sehingga sulit untuk duduk diam? Apakah mudah tersinggung atau mudah marah? Merasa takut bahwa hal yang buruk akan terjadi? Itu dijumlahkan ya. Kalau itu juga positifnya misalnya 4, maka itu positif daripada kecemasan. Kadang 2 aja, yang nomor 1 nomor 2 sudah tegak diagnosanya. Jadi itu adalah gangguan cemas, depresi, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyaring. Ini sebenarnya penyakit badan apa sebetulnya enggak? Ini penyakit dari gangguan cemas dan depresi. Karena obatnya beda ya. Kalau orang itu sakitnya cemas dan depresi, kita obati obat mah, obat sakit kepala, itu gak mempan gitu. Dia akan gak bisa bekerja, akan marah-marah seharian, jadi akan gak produktif, dan tentu akan kualitas hidupnya menjadi turun. Padahal dengan obat-obatan penyakit tersebut dengan mudah bisa diatasi gitu ya. Jadi itu tentang kecemasan dan depresi ya. Baik. Tapi kalau misalnya sahabat Iktus, aku nggak stres, aku pengen tanya yang lain, boleh gitu ya. Tapi aku kok mirip-mirip, ada keluhan seperti ini, boleh gitu ya, silakan. Iya. Baik. Sahabat yang mau gabung pagi hari ini, yang mau bertanya silakan. Sudah ada teleponin dok langsung. Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Darwo. Pagi. Ibu Maria. Ibu Maria. Silakan. Dari Taman Tambak. Usia saya kan 72 tahun. Saya mau minta tolong tanya sama Pak Yosef. Kalau saya tuh saya nggak pernah mandi pakai air panas. Selalu ya air biasa. Terus kalau sudah habis mandi, itu kok kaki saya kenceng semua ya. Kalau sudah saya kasih anget-anget gitu, baru kendor lagi. Itu saya
kurang vitamin apa ya Kak ya. Biasanya kalau otot itu kurang vitamin D, Bu. Jadi kudu berjemur sama dikasih vitamin D dan kalsium. Berjemur tiap hari. Iya. Sama kalau dingin itu molek kadang sok kram Pak. Ya, berarti kemungkinan vitaminnya tuh kalsium, Bu. Jadi Ibu minum vitamin kalsium sama vitamin D3. Oh, vitamin apa Pak Dokter? Vitamin D, D3 sama kalsium. Apa D Pak? Delta D. Delta D. Oh, D3. Ya, sama kalsium. Yang gampang tuh ada namanya di luaran Kafit D3, kalsium dan vitamin D3 namanya Kafit D3. Itu udah jadi lengkap. komplit dari sabutir. Iya. Itu ya. Namanya vitaminnya apa Pak? Kafit D3. Iya. Kafit D3. Iya. Ya. Di apotek Ada. Ada. Oh ya, terima kasih Pak Dokter. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ayo ada telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Darwo. Dengan Bu Vivi. Ibu Vivi silakan. Iya. Tanya dong. Iya. Cucu saya itu yang umur 13 tahun tuh kapan lambungnya kan sakit. Heeh. Dikasih mama itu obat itu loh, Promax. Boleh nggak apa-apa. Kalau sakitnya dikasih Promax sembuh sekali-sekali boleh. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh berarti itu bukan dari mah. Mungkin anak itu ada pikirannya, Bu. Karena kalau Katanya kalau yang belakangnya sol-sol tuh untuk orang dewasa. kalau dia dikasih omeprazol ya boleh, sabutir itu enggak apa-apa. Lah ini anaknya suka makan tuh loh, coklat-coklat tuh loh. Oh, jadi perutnya mual gitu ya. Jadi memang harus menghindari. Katanya kalau coklat bisa macu apa lambung. Bisa muncul lambung. Jadi harus mengurangi aja makanan coklatnya itu. Diganti banyak makanan buah sama Buah sayur. sama sayur tuh susah kok tuh. Oh, ya itu harus diajari. Jadi misalnya dibujuk itu. Nanti mahnya sakit gitu seperti itu. Sudah itu anaknya tuh gemuk ya enggak ya. Tingginya 163. Oh iya. Beratnya 50. Lah itu ideal enggak? Ideal. Nah gemuk nah itu. Ya maksudnya cukupan lah gitu. Pak Luman kan punya itu dok diabetes itu bisa nurun enggak? Bisa banget. Jadi Kalau harus makannya gitu. bisa tuh. Nanti misalnya udah umur 40 bisa kena diabetes. Oh, jadi nimbun ya. Nimbun ya. Jadi sebaiknya dari sekarang karena ada punya turunan gak boleh makan yang manis-manis gitu. Diganti sama sayur dan buah. Oh gitu. Soalnya nanti kalau udah kena diabetes kan gak bisa sembuh. Udah minum obat seumur hidup. Itu makanya tuh serba coklat tuh loh. Oh iya kurang bagus ya seperti itu. Katanya nak lambung tuh orang tuh kalau makannya terlambat tuh katanya makan coklat tuh bisa. Betul enggak? Supaya nggak lapar maksudnya. Itu betul enggak? Orang bilang. Enggak. Enggak betul ya? Iya betul. Nanti kalau lambung kadang beberapa yang malah sakit kalau dikasih itu coklat itu. Gitu. Tapi kalau sekali-sekali lapar terus makan coklat supaya kenyang sih boleh sekali-sekali. Tapi kalau terusan, nah takutnya mahnya lagi sakit gitu. Kalau gitu bisa kena diabetes ya makanya kan. Betul, terlalu manis toh? Iya. Iya. Tapi diabetes nanti kan nggak sekarang kan. Nanti kalau pankreasnya itu kalau lahan di umur 40 dan sebagainya gitu. Saya tuh ya dok kalau minum obat nyeri itu kok apa sariawan tuh apa obatnya efek ya. Obat nyerinya diganti aja, bukan jenisnya banyak Bu. Nah itu dari dokter Hedi orasian Oh, lah kalau memang itu, sampai. kalau memang ada gangguan, Bu minta ke dokter tadi biar diganti jenis. Oh gitu. Ya, diganti jenisnya. Sampai saya dosisnya kok kurangi itu. Ya betul dikurangi. Karena kalau ganggu ya dikurangi itu ya. Itu seperti. Terima kasih ya dokter. Baik, Ya, baik, terima ya. kasih Ibu Vivi, Tuhan berkati. Iya, baik. Nah, sahabat yang lain yang mau gabung 0248313611. Ini ada pertanyaan via WhatsApp dok. Selamat pagi dokter, kalau saya seringnya apa ini tadi? Enggak enak badan, apakah boleh divaksin ya dok? Ini. Boleh nggak apa-apa, asal ringan-ringan, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau banget jangan ya. Jangan dok ya. Kalau panas, batuk pilek, tapi kalau cuma ringan, sedikit aja. Betul dok ya. Ya, karena nanti kalau tunda-tunda kan vaksinnya nanti nggak suntik-suntik terus ya. Betul. Padahal ternyata varian yang baru pun kalau udah vaksin tuh
lebih aman, jadi orangnya lebih tidak apa-apa. Jadi secepatnya aja. Kalau sakit ringan suntik aja, karena yang Sinovac itu benar-benar efek sampingnya nggak terasa itu. Tapi kalau yang si Moderna itu meriang, saya pernah Moderna, aduh badan tidak enakan gitu ya, seperti itu. Oke, baik, itu sahabat ya yang bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, silakan dokter lonjakan lagi tentang topik kita pagi ini. Belum ada pertanyaan nih dok. Belum ada pertanyaannya. Jadi untuk sahabat-sahabat, jadi artinya si gangguan semacam depresi ini tuh nggak mematikan ya, tapi mengganggu ya. Jadi orang itu jadi gampang sakit-sakitan ya. Jadi gampang dia itu nggak masuk kerja ya. Pada anak kecil itu akan gampang orang itu menjadi kayak malas belajar ya, seperti itu. Karena pada anak kecil itu kalau stres itu kan dia nggak bisa untuk menguasai ya. Jadi seringkali dia jadi malas belajar, nilainya jelek, bahkan jadi marah-marah seperti itu ya. Nah itu kita waspadai juga ya. Nah sebetulnya memang kalau gangguan depresi itu ada penyebabnya, biasanya ada dari stresor ya. Stresor itu adalah dimana kita stresor itu adalah suatu perubahan yang gak enak, di mana orang itu kudu menyesuaikan diri itu ya. Itu namanya adalah stresor. Jadi kalau orang itu perasaannya itu gak enak ya, perasaannya itu karena dia tuh misalnya mendapat solusi yang gak enak ya, mau ujian ya, pindah tempat kota, itu kan dia akan kesulitan sekali gitu ya. Seperti itu, untuk menyesuaikan diri maka jadi penyakit. Tapi kalau orang itu bisa mengatasi setiap masalah yang ada, nggak masalah, dia akan tetap sehat. Jadi artinya stresor itu tuh kita papar oleh diri kita, tapi kita kudu bisa mengatasinya itu ya. Nah ada beberapa panduan yang untuk bisa kita mengatasi stres itu dengan cara relaksasi ya. Relaksasi itu kita duduk tenang ya. Pikirannya tuh diarahkan ke tempat kita yang dimana kita bisa bahagia. Misalnya kalau kita bahagia di pantai, kita merasa duduk di pantai, terus tarik napas dalam hitungan 3. Jadi 1, 2, 3 tarik, tahan di perut 3 hitungan juga, 1, 2, 3, keluarkan pelan-pelan lewat mulut, hitungan 5. 5 kalau dia. Jadi 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Seperti itu. Nah itu bisa kita kerjakan sampai misalnya 20 kali napas. Itu akan membuat diri kita jadi rileks gitu ya. Bisa seperti itu. Yang kedua bisa juga dengan cara namanya mindfulness. Mindfulness itu kita benar-benar hidup saat ini, tidak hidup di masa yang akan datang, menyebabkan kita khawatir, atau kita tidak hidup di masa lalu, menimbulkan rasa sedih, kecewa, itu ya. Mindfulness itu kita duduk tegak, ya, kita merasakan pantat kita nempel di kursi, kita merasakan punggung kita nempel di sandaran kursi, kita rasakan kaki kita nempel di lantai, dinginnya kita rasakan. Jadi kita benar-benar berada saat ini itu, bukan membayangkan yang masa yang akan datang. Kemudian setelah itu tutup mata, tarik napas biasa aja. Tanpa tarik napas kita memperhatikan perut kita jadi kembung. Waktu mengeluarkan kempis, kembung, kempis. Nah gitu aja terus selama 5 menit dulu gitu ya. Aduh dok, pikiranku kok melayang ya ke pasar. Kembali dibawa ke perhatian kembung, kempis, kembung, kempis, seperti itu. Gitu. Itu namanya mindfulness gitu ya. Jadi cukup aja kita duduk manis, kembung, kempis, seperti itu. Nah itu untuk mengatasi stres bisa dengan tadi relaksasi ya. Jadi duduk tenang, bayangkan yang indah-indah, tarik napas 1, 2, 3, tahan di perut 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut, hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu bisa. Atau mindfulness. Mindfulness jadi kita duduk tenang, perhatikan perut aja, kembung, kempis, dan mata dipejamkan. Seperti itu. Baik. Itu bisa untuk mengatasi si stres tadi ya. Baik, ini ada pertanyaan di WhatsApp, Dok. Selamat pagi, Dokter. Tadi namanya untuk vitamin apa ya, Dok? Ini paha saya sakit sudah 1 tahun. Yang vitamin D tadi
Namanya Kafit D3 ya dok ya? Ya bisa, iya. Betul. Kafit D3 Ibu. Salah satunya sebenarnya tuh bisa macam-macam gitu ya. Dok ya. Oke. Baik, kemudian selamat pagi Dr. Yosep mau tanya, di bagian pinggang di bawah pusar sebelah kiri seperti di bagian usus buntu ada rasa sakit kemeng dan cenut-cenut. Kenapa ya dok? Apakah masuk angin ya dok? Tapi cenut-cenutnya agak lama, nanti cenut lagi sejak semalam dok. Sebelumnya enggak terjadi apa-apa. Kalau cenut-cenut sih biasanya karena ototnya itu ya. Tapi kalau nyerinya itu tiba-tiba sakit sampai bisa tunjukkan satu jari, ya. Nyeri, muntah, panas, itu gejala usus buntu. Usus buntu dok ya. Harus ke rumah sakit. Tapi kalau senut-senut hilang, biasanya organnya itu dari otot. Bisa juga sih kurang minum, ada kristal di saluran kencing juga bisa. Ya. Gitu. Ada juga pasti tengah-tengah masa antara men sekarang sama yang lalu, tengah-tengah lah itu ya. Itu juga ada cenut-cenut. Itu untuk wanita dok. Untuk wanita. Ini laki-laki ya? Oh laki-laki, berarti oke sih dari otot atau dari itu. Dari kristal yang di. Dari kristal saluran kencing bisa. Saluran kencing dok. Iya. Oke, baik. Itu ya Bapak Sony namanya. Sehat selalu Pak. Kemudian ini anak saya tidak mau makan nasi, maunya jajan terus. Bagaimana ya dok? Bingung lihat anaknya. Kemudian badan saya kok pegal-pegal semua. Ini kalau anaknya tidak mau makan nasi gimana dok? Tidak masalah dok sebenarnya ya, asal mau makan roti sama karbohidratnya. Yang penting itu seimbang dok ya. Iya, harus seimbang. Jadi seimbang tuh gak cuma makan roti, harus ada proteinnya betul. Untuk pertumbuhan. Harus ada vitamin dan mineral. Itu kayak oli lah kalau mobil itu ya. Betul. Gak cuma bensin. Nah kalau dia gak ada olinya tetap aja rusak ya. Jadi harus hati-hati makan sayur buah ya. Itu harus didahului dengan apa? Makan bersama itu ya. Makan bersama jadi mamanya makan, papanya makan. Tapi kalau disuruh makan sendiri ya dari hari gitu ya. Jadi dibiasakan makan bersama, kemudian lihat orang tuanya makan seperti apa, anak itu akan mengimitasi, akan meniru. Betul. Oh, papanya makan kayak gini seperti itu gitu. Iya. Baik itu ya. Tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Dok, ada pertanyaan dok. Kalau di bokong terasa pegel dan menjalar ke paha bawah sebelah dalam, apakah itu saraf kejepit atau ototnya ya dok? Obatnya apa? Kalau apa mas? Kalau bokongnya itu pegel tapi menjalar ke paha bawah, ke paha belakang itu dok, di atasnya lutut, di atasnya lipatan lutut itu dok. Apakah itu saraf kejepit atau hanya ototnya? Kalau kejepit itu kudu menjalar mas. Harus menjalar. Jadi menjalar ke kaki. Jadi kalau nggak menjalar ke kaki, nggak menjalar ke kaki, biasa dari ototnya gitu. Oke, baik. Jadi kalau nggak menjalar ke kaki berarti dari ototnya ya sahabat tikus ya, yang gabung pagi hari ini yang bertanya ya sahabat yang mungkin sedang merasakan seperti itu. Iya, jadi kalau dari bokong aja otot. Tapi kalau menjalar ke bawah. Saraf kejepit. Oke, baik. Iya. Ini ada pertanyaan. Selamat pagi. Halo. Pagi. Halo. Pagi. Bu Maria silakan Bu. Saya mau tanya sama Pak Yosef. Ya. Itu kalau saya berjemur tiap hari itu enaknya jam berapa sampai jam berapa? Sama kalau saya mau minum susu yang berkalsium itu baiknya mereknya apa? Ya, kalau untuk itu Bu berjemur itu jam 9 sampai jam 11 biasanya itu. Oh iya. Iya, jadi banyak ultravioletnya. Kalau susu dulu pernah di sini ada saya membahas tentang susu namanya Ensure Bu. Ensure itu complete plate Bu, ada kalsium, ada vitaminnya. Jadi bisa Ibu menggunakan Ensure tadi itu ya. Bisa dibeli Alfamart. Oh iya. Gitu. Jadi bagus Ensure aja ya Pak.
Betul, ya. Lengkap, lebih lengkap. Ya, terima kasih. Kalau Baik. saya berjemurnya itu jam 9 sampai setengah 10. Cocok. Boleh. Ya, enggak usah sampai 9 sampai 11 duduk terus enggak apa-apa toh. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan memberkati Mas Darwo. Amin. Baik, ini ada pertanyaan, Dok. Ini lengan sering kesemutan, Dok. Dan jari-jari di tangan tuh sering kesemutan. Kalau dibiarkan saja, efeknya apa, Dok? Efeknya tuh nanti ototnya mengecil. Otot yang di telapak. Karena dia nggak dapat persarapan. Oh. Jadi artinya si tangan itu harus diberi deker. Deker tuh apa ya? Kayak kita mau olahraga itu ya. Nanti bisa dibuka deker untuk lengan, untuk pergelangan. Oh ya. Itu namanya penyakitnya kan carpal tunnel syndrome. Syndrome. Nah, jadi pertama kasih deker. Kedua, cepitannya kita kasih obat anti radang. Terus sarafnya kita kasih obat anti saraf. Gitu. Okay. Sehingga bisa membaik. Terus ke dokter lah sebaiknya. Betul, Dok. Ya. Baik, ada telepon lagi. Selamat pagi. Pagi Mas Darwo. Pagi Pak Nathanael. Ya, aku mau tanya Dokter Yusef. Ya. Dok, sehat-sehat Dok. Sehat ya. Saya mau tanya, kalau makan sambal perutnya sering tidak kuat kenapa Dok? Itu sambal itu kan pedas, banyak asam lambungnya. Saya tuh gini loh Dok, makan segala makan tak makan semua. Oh. Seperti kambing, makan dada pantangan, saya jarang ngamuk. Terus? Sekarang saya kan tidak tinggi. Terus? Cuma ya itu kalau makan sambal pedas, perutnya sakit. Iya. Saya kok tidak kuat. Karena itu kan ada rasa panasnya, Pak. Kalau tidak ada pasien, kalau ada pasien saya repot sendiri. Iya betul. Iya. Terima kasih. Ya, baik ya. Iya. Jadi kalau kita makan sambal itu mungkin rasa pedasnya melewati dari rongga mulut gak apa-apa ya, tapi nanti ke lambung itu iritasi. Dok ya. Karena terlalu panas gitu ya. Betul. Dan banyak juga tuh sampai ke anus ya. Jadi punya ambeien itu makan pedas tuh nanti ambeiennya bisa jadi rasa panas juga itu. Iya, betul. Jadi sebaiknya mengurangi itu ya. Untuk bebas makan sebenarnya nggak apa-apa asal jumlahnya jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak, kemudian tetap harus dicek misalnya tensi tadi udah bagus ya. Nah seringkali kalau daging kambing dan sebagainya itu hubungan dengan kolesterol jahat namanya LDL. Mungkin kalau sahabat Infus ikut kemarin tentang jantung koroner dibahas panjang lebar itu ya. Jadi itu hati-hati, jangan kita makan misalnya lemak-lemak tapi harus kontrol satu aja namanya LDL kolesterol. Jangan di atas 100 sama tinggi serit, jangan di atas 150. Kalau itu udah baik aman gitu. Iya, oke. Itu ya Pak Nathanael, kurangi lomboknya. Iya. Kalau sudah mungkin dulu waktu masih muda kuat makan lombok banyak, sekarang sudah usia jadi organ tubuh di dalamnya mungkin sudah capek ya, Dok. Iya. Selamat pagi. Halo. Oh, belum. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sarwo. Selamat pagi Bu Yulia, silakan. Iya, selamat pagi dokter. Iya, selamat Tadi pagi itu saya pagi. di tensi 149, trek 62. Oh iya. Pagi. Mau tidur. Lalu ini saya tensi lagi kok 139,53. Oh. Berarti yang tinggi atasnya aja ya? Ya, yang naik itu atasnya. Iya. Kan sudah diganti sandesartan dok. Oh, iya. Kasih itu yang 8 dibagi 2. Iya. Jadi cuma 4. Iya. Berarti itu masih ketinggian atasnya tapi bawahnya udah normal ya? Bawahnya 53 normal. Enggak terlalu rendah bawahnya itu. Iya, tapi atasnya 62. Tapi atasnya udah itu. Apa? Atasnya udah cukup sebetulnya. 149 tadi pagi ini 139. 139. Itu udah berapa miligram itu? Udah berapa miligram itu? Udah 8 ya? 4 miligram. Udah berapa? 4 miligram. 8 tapi saya bagi 2 jadi berarti 4 miligram. Cuma 4. Iya.
Kalau gitu sih, tapi kalau nggak diobati nanti itu ya naik lagi. Nah memang panduannya Bu, kalau memang ibu tinggi atasnya aja, berarti harus ditambah obat sama namanya tuh Indapamid gitu Bu. Indapamid itu namanya nama dagangnya Natrilik. Natrilik itu obat darah tinggi di mana hanya nurunkan yang atasnya aja, gitu, bawahnya enggak. Jadi kasih namanya Natrilik, berarti kudu ganti itu. Karena kalau dikasih ini nggak cocok, itu nggak cocok gitu Bu. Namanya Indapamid gitu. Indapamid. Indapamid tuh nama generiknya, nama dagangnya namanya Natrilik gitu. Natrilik. Iya. Oh gitu. Tapi kalau siang tuh bis 120 itu. Bawahnya? Bawahnya 50 terus udah pernah normal. Jadi sering kepala 5. Sering kepala 5 ya? Sering sekali. Apa karena kurang tidur tuh dok malam? Oh ya bisa Bu, kalau kurang tidur jadi kacau. Tadi pagi itu juga dari jam 2 tuh sampai pagi itu Oh nggak iya, tidur. itu bisa penyebabnya itu Bu. Apa Nggak Ibu? tidur. Iya, diberi pengobat dulu supaya bisa bobo ya. Sekalian tang teng. Oh iya, apa diberi obat supaya bisa tidur agak lama, atau jangan jam 2 lah, bangun jam 5 gitu. Saya kalau bangun biasanya kalau normal tuh jam 4. Oh Kalau iya. tidur pulas, nah ini sebetulnya kenyang. Kalau kenyang tuh biasanya tidurnya pulas. Nah ini kok bisa jam 2 sudah ketap-ketip terus sampai jam 4. Ya kemungkinan saya ada pikiran ya Bu, jadi tidurnya gak nyenyak. Mungkin mau operasi katarak. Iya takut ya, takut Tapi ya. sebetulnya ya sudah sudah didoakan, ya doa sendiri, minta kekuatan. Mungkin sepertinya sudah tidak tegang, cuma mungkin tidak tahu di bawah sadar. Bisa, iya. Tapi kalau tidur nggak bisa ke panti rasa, tambahin obat aja, saya bisa Bu. Kalau saya dengan dokter Yakobus dulu, itu dikasih obat tidur. Dikasih Bu supaya tidak naik, toh. Tensinya tidak kacau gitu, diberi obat tidur dulu. Kembali ke dokter Yakobus juga boleh, supaya diberi pengobatan. Saya kalau nggak ke panti rasa bisa ke dokter Yakobus lagi. Kan dokter Yakobus kan tidak di panti rasa ya? Enggak. Di rumahnya. Di rumahnya, iya. Jadi misalnya ibu cocok ke dokter Yakobus, gak apa-apa. Dok, aku udah bisa tidur, dok, ya tensinya jadi kacau, naik turun. Jadi mau diatur tuh bingung gitu. Dikasih ini, bawahnya kedropen, atasnya turun, bawahnya turun. Jadi obatnya kan susah milihnya. Mending ibu bisa tidur, sehingga obatnya tuh nggak macem-macem gitu Bu. Iya. Masih ada dok obatnya tidur. Ya udah coba aja diminumkan Bu, dites lagi. Karena kalau orang nggak tidur itu seperti orang nggak makan, walaupun badan nggak apa-apa, tapi pikirannya tuh nggak enak. Oh nggak tidur itu. Karena harus bisa tidur gitu. Ini barusan rasanya kok lemes gitu. Karena nggak tidur. Rasanya kok nggak enak gitu. Padahal kan anak saya mau berangkat kerja. Iya. Tapi lalu saya tensi 139 trek 53. Ya sebenarnya kalau nggak ganggu sih udah oke lah, udah lumayan. Karena saya nggak bisa nurunkan lagi. Kalau nurunkan lagi bawahnya turun ya, mesti ganti obat namanya Natrilik itu. Atau tidurnya diperbaiki. Iya, itu Pak tidurnya saja. Diperbaiki betul. Obat itu dok. Iya. Iya. Bisa Bu Yulia. Terima kasih dokter Yulia. Iya baik ya. Terima kasih Mas Sarwo. Terima kasih, sehat selalu. Baik, belum lagi ada pertanyaan dok, silahkan dokter. Masih banyak waktu, 10 menit. Jadi sepertinya tuh tadi insomnia ya. Jadi insomnia tuh seringkali juga penyebabnya adalah gangguan cemas ya, atau ada gangguan depresi, itu juga bisa ya. Tapi tadi katakan bahwa orang nggak tidur tuh kayak nggak makan, jadi badannya lemes gitu ya. Pengaruh ke sel-sel tubuh yang lain. Karena waktu tidur itu, waktu kita istirahat, tensi jadi turun, kolesterol jadi turun, gula jadi turun. Tapi kalau kita nggak pernah tidur, maka tensi tidurnya nggak nyenyak ya. Misalnya tidur cuma 3 jam, 4 jam, tensinya akan selalu tinggi. Terus kemudian si gulanya bisa jadi tinggi, kolesterolnya bisa jadi tinggi. Jadi gangguan tidur tuh sepele, tapi juga tetap harus diobati ya. Nah cuman tentu saja kalau bisa selain obat tidur dicari penyebabnya. Biasanya itu ada kecemasan. Jadi artinya selain diatasi tidurnya, cemasnya kudu hilang. Karena kalau tidak, tetap aja penyakit itu akan berlanjut. Atau nggak bisa tidur, sebet tidur bangun bisa tidur lagi,
Karena misalnya ada kekecewaan, ada sedih, ada kehilangan, itu bisa itu. Nah itu juga harus diberi obat-obat yang untuk tidur sama untuk mengatasi sedihnya itu. Iya, iya, oke. Jadi kalau gangguan tidur juga penting sekali. Untuk sobat itu nanti bisa ke Panti Asuhan Cipto apa dokter keluarga. Jangan sampai nggak tidur itu dibiarkan, ya. Tetap mengganggu kalau nggak tidur tuh sama dengan makan itu penting gitu ya. Dok. Dan seringkali kalau nggak tidur malam paginya kan ngantuk ya. Banyak sekali terjadi kalau dia ngendarai mobil itu mudah terjadi kurang fokus ya. Jadi nanti bisa nyerempet lah dan sebagainya. Jadi harus bisa tidur nyenyak gitu. Harus tidur nyenyak dan berkualitas, Dok ya. Ya betul. Nah kali yang mengganggu ada gangguan cemas dan depresi. Betul. Seperti itu. Baik, ada telepon lagi. Selamat pagi. Halo. Dokter, saya mau tanya obat tidurnya itu kalau diminumnya sekarang boleh nggak? Tapi nanti tidur siang kalau gitu, nggak apa-apa. Kalau boleh tidur siang, Tidak usah malam ya? nggak apa-apa. Supaya siang ini kan bisa bobo dulu, ketang 2 jam. Nanti badannya enak. Oh iya. Bisa? Ya Dok, terima kasih. Baik ya. Baik. Iya, ini Dok ada pertanyaan. Dokter, saya beberapa hari yang lalu buang air keras, buang airnya keras. Ya. Lalu buang air berikutnya kok rasa sakit dan pegel gitu ya Dok. Apakah ada luka di sana Dok? Dan Biasanya. obatnya apa? Biasanya sih ada luka ya, karena tiba keras kan bikin lecet. Iya betul. Bisa juga jadi ada peradangan di situ. Mungkin obatnya bisa dikasih sementara antibiotik ya biar gak infeksi. Antibiotiknya. Ya sama anti nyeri ya. Anti nyerinya apa ya? Udah Asamefenamat, paracetamol ya. Iya. Antibiotik ya minta ke dokter keluarga aja yang sesuai gitu ya. Minta ini kok kelihatannya ada, karena setelah keras kok sakit berarti ada sesuatu. Itu setelah keras gak apa-apa berarti ya nggak ada lecet dan sebagainya. Karena kita tahu kalau di tempat situ kan banyak kuman ya. Jadi kalau ada luka sedikit aja mudah terjadi peradangan. Apalagi kalau kita tidurnya kurang, sistem kekebalannya nggak gitu bagus. Betul. Iya. Baik. Kemudian kalau minum tiap hari 2 bawang putih, 2 siung bawang putih, apakah boleh Dok? Ada beberapa teori bawang putih itu mengikat kolesterol gitu ya. Tapi juga dia punya efek panas pada lambung gitu. Jadi bisa nanti jadi GERD ya, jadi gelegean, nyeri pada dada sama nyeri ulu hati. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada masalah, ya nggak apa-apa diberikan. Katanya bisa mengikat kolesterol. Tapi apa enggak kurang tahu karena itu kan masih mitos gitu ya. Kalau obat-obat kolesterol kan udah jelas seperti sivastatin, atorvastatin, rosuvastatin itu kalau diminum pasti turun gitu ya. Iya betul. Jadi artinya kita nggak usah cari bawang putih 2 siung, susah lah beli obat aja. Betul. Harganya juga murah, misalnya sivastatin Rp5 dan nggak efek ke saluran pencernaan itu ya. Gitu. Jadi nggak panas saluran cernanya seperti itu. Oke, baik. Itu ya, yang bertanya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Untuk yang terakhir Dok silakan. Ya, yang terakhir untuk sahabat itu semua. Jadi saya kira kesehatan itu penting sekali ya. Tapi kesehatan itu nggak cuma badan, bisa juga mengenai gangguan psikologi, itu gangguan cemas dan depresi. Gangguan cemas itu ya pasti keluhannya cemas ya, cemas, takut, was-was, khawatir, tidurnya agak susah. Jadi sering gampang jengkel, gampang marah, ototnya sering, lehernya kenceng, perutnya sebah, kembung. Nah itu harus kita obati ya. Sebaliknya depresi juga sama, sedih ya, gak punya minat, gak punya semangat, bangun tidur loyo, makan males, konsentrasi, fokus susah ya. Tidur bangun, gak bisa tidur lagi, itu juga harus diobati. Karena kalau gak diobati maka kan ganggu kan. Karena emosi kita tuh mengaruhi kualitas hidup kita ya. Kalau kita susah, cemas ya tentu gak bisa bahagia itu. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai terus dilanjutkan? Kan kita kan gak mau hidup kita itu kalau diisinya cuma sedih sama cemas sih, harusnya kan bisa bahagia. Itu satu penyakit. Jadi bukan orang itu gak berdoa, orang itu lemah, orang itu overthinking, bukan. Itu memang satu penyakit yang butuh bantuan profesional ya. Jadi kalau sahabat itu mempunyai gangguan tadi, walaupun mungkin bentuknya sakit lambung, sakit kepala, nggak sembuh-sembuh, sulit tidur ya, itu nggak ada salahnya dikonsulkan ke
dokter keluarga supaya dapat pengobatan. Ya, karena kita tahu bahwa itu lebih banyak kita diabetes. Kalau diabetes itu kan 10-1 ya, tapi kalau depresi cemas itu kan 5-1. Ya. Jadi penyakit yang sangat umum ditemukan sebetulnya ya. Hanya di orang Indonesia ya, atau orang Jawa khusus ya, itu nggak lazim kalau ke dokter tuh aku stres dok gitu ya. Dokternya kan aneh, aku stres. Mesti ngomongnya dok aku pusing, sakit lambung gitu ya. Nah, lehernya kenceng. Nah, padahal kalau kita eksplorasi gangguannya adalah gangguan dari kecemasan ya, atau ada gangguan dari depresi, emosinya sedih seperti itu. Nah, untuk itu kita harus berobat ke dokter keluarga atau boleh ke rumah sakit Pantai Sucipto untuk diberi pengobatan. Jadi misalnya di gangguan tidur aja. Nah, tidur yang nggak enak tuh akan sangat mengganggu. Paginya akan lemes, ngantuk ya, dan akan membuat seharian itu jadi nggak enak gitu kalau kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nyusul dok di WhatsApp. Obat tidur bisa dibeli bebas dok tanpa resep dokter? Obat tidur nggak boleh, harus itu ya, resep dokter. Resep dokter, karena takutnya itu kalau kita salah diagnosa, jadi pasien itu jadi kayak ketergantungan, ya. Karena harusnya itu misalnya ada gangguan cemas dan gangguan tidur, maka obat cemas diberi, obat tidur diberi. Begitu cemasnya hilang, obat tidurnya harus dilepas. Semisal 2 bulan dilepas, tinggal obat cemasnya aja yang diminum terus selama 6 bulan. Kalau dia sedih, nggak bisa tidur, obat sedihnya harus terus diminum, dan obat tidur kita berikan. Setelah 1-2 bulan badannya enak, obat tidurnya kita kurangi pelan-pelan. Jadi tinggal minum obat sedihnya aja. Gitu. Baik, kemudian nih banyak juga ini pertanyaan ada 3 lagi. Tolong dokter Yosep tanya, gula darah saya kalau puasa 105, tapi HbA1c saya 6 bulan sekali periksa, stand di 5,7 turun 5,6. Sekarang turun lagi 5,4. Pertanyaan saya, apakah saya pre-diabetes? Kemudian min B saya ada bintang angka 49. Apa itu kata rendah angka normal 66 133. Ureum kreatinin angka 0. Sedangkan strip LFG angka 81. Angka normalnya 69 sampai 89. Kalau lebih sama 3 bulan, indikasi penurunan fungsi ginjal. Apa benar dok, umur 74 tahun? Ya, kalau ini masih cukup bagus ya. Cukup bagus dok ya, masih bagus. GFR itu untuk menghitung kemampuan mencuci itu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya turun terus, jadi bisa jadi dari 80 jadi 60 jadi 40, berarti ada gangguan ginjal ya. Kalau itu kan masih dalam batas normal ya Bapak tadi ya, masih dalam range normal, berarti kemampuan ginjalnya masih oke dok ya. Gula juga tadinya kan 6 itu prediabetes, tapi terakhir udah 5,4 ya. 5, iya betul. Berarti udah bagus. Berarti artinya pengaturan dietnya sudah bagus. ApoB rendah nggak apa-apa, kalau tinggi agak bahaya ya. Karena ApoB itu mencerminkan kolesterol jahat. Kalau itu kan rendah, berarti juga baik ya, artinya nggak bahaya untuk jantung. Baik. Jadi kesimpulan untuk umur 74 cukup bagus ya. Jadi dipertahankan tadi ya, kalau minum obat ya obatnya dipertahankan, makan banyak sayur buah ya, seperti itu. Bagus kalau itu. Bagus. Baik, kemudian pagi dokter tolong tanya, kalau laser batu ginjal meleset, batunya hanya bergeser, apa ada efeknya dok? Kenapa batu hanya bisa meleset? Orang berapa kali harus dilaser dok? Kemudian suntik untuk jari terkunci kira-kira berapa ya dok biayanya? Jari macet itu dok. Jari macet ya. Kemudian orang yang banyak konsumsi obat-obatan dari resep, apakah bisa berakibat susah BAB? Sudah minum cukup banyak air, terima kasih. Ya, untuk susah BAB itu nggak cuma air, kudu serat ya. Jadi harus sayuran sama buah. Betul. Mungkin bukan obat resepnya, tapi dari kurang sayur buah ya. Untuk jari macet itu ya mungkin kira-kira 250.000 lah biaya itu. Beli obatnya sama disuntiknya itu 250.000 ya. Karena itu disuntik obat anti radang sama campuran dengan obat namanya lidocaine itu ya. Seperti itu.
Baik. Kemudian yang pertama apa? Batu ginjal Batu ginjal meleset tuh sebetulnya tuh selama ditembak tuh pakai itu panduan USG. Tapi namanya batu tuh kan kalau ditembak dia bisa mencelat gitu. Jadi ditembak tuh bukannya pecah tapi dia malah mencelat gitu. Itu bisa juga. Nah untuk batu tuh walaupun sama-sama ukurannya itu beda-beda. Ada batu asam urat tuh gampang tembak pecah. Tapi ada batu kayak batu kalsium tuh kayak batu kapur. Wah itu susah itu tembaknya itu. Jadi mungkin perlu 2-3 kali baru pecah. Jadi beda-beda tiap batu variasinya karena batunya tuh ada yang keras, ada yang lembek tergantung kandungannya apa gitu ya. Baik. Dok, tadi ApoB itu apa ya, Dok? ApoB itu jadi pemeriksaan untuk kolesterol jahat. Kolesterol jahat. Kalau kita kan sementara pakai LDL. Tapi ada yang lebih teliti lagi namanya ApoB. ApoB itu untuk menghitung gitu ya. Tapi kita tuh nggak pakai ApoB karena mahal. Kedua, untuk LDL aja nggak mencapai gitu yang lebih kasar, apalagi lebih halus gitu ya. Iya, betul. Jadi ApoB itu menceritakan kolesterol yang jahat. Jadi serpihan kolesterol jahat. Kalau itu tinggi berarti kolesterol jahatnya banyak. Gitu. Nah tapi biasa tuh kita nggak pakai itu karena cukup mahal. Dan selama ini dengan LDL aja yang periksa LDL ini jarang. Ya taunya total gitu ya. Nah itu jadi mungkin kalau nanti kalau LDL sudah semua periksa, kita lebih meruncikan lagi ke pemeriksaan ApoB. Untuk apa profil lemak yang sebenarnya bertujuan apa lemak itu nantinya bisa menyumbat gak sih pembuluh darah kita ya. Kalau ApoB tinggi tentunya akan resiko menyumbat. Baik, Dok. Satu lagi pertanyaan terakhir pagi dokter mau tanya, usia 56 sebaiknya minum vitamin apa ya, Dok, biar badan segar terus fresh? Untuk umur 56 sih bisa dikasih vitamin udah jadi komplit jadi satu lah ya, misalnya vitamin B, C ya, zinc jadi satu. Nama dagangnya ada namanya Becom Z, ada Zegavit gitu ya. Nah tapi itu nggak ada vitamin D-nya, tapi vitamin D aja ya. D3 dan kalsium plus vitamin tadi, Zegavit plus Kavit D3 gitu ya. Tapi ada baiknya kita juga mengkonsumsi vitamin yang dari luar. Jadi misalnya tuh makan sayur-sayuran, buah-buahan itu kan alami. Tapi kalau nggak sempet ya boleh kita kasih 2 kombinasi obat tadi ya. Untuk yang udah komplit itu udah ada vitamin mineralnya, tiri-tiri itu bisa itu dikasih 2 obat tadi. Baik, sudah selesai, Dok. Waktunya juga sudah habis. Ya, terima kasih Mas Jarwo. Terima kasih Dokter Yosef, saya selalu dokter dan rekan-rekan sejawat Panti Wilasa Dokter Cipto. Terima kasih Bapak semua. Jadikan Panti Wilasa Dokter Cipto menjadi mitra kesehatan. Akhirnya kita bersama sama Mas Jarwo. Saya Dokter Yosef. Mohon diri dari sisi mendengar sahabat semua. Jangan lupa sahabat masih bisa mendengarkan via live YouTube-nya Radio Iktus. Sahabat boleh tanya di live chat di sana, nanti bisa ditampung pertanyaan sahabat. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.